Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Bu Yesi harap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ceria. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yesi. Kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Dan yang ketiga dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Nah, di sini di pembelajaran ke-6, hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, ini anak-anak ya, tugas yang pertama, ayo berkreasi. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Ya. Minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, di sini minimal 1 paragraf saja ya, nggak apa-apa 1 paragraf. Silakan kalian tentukan ide pokoknya apa ya. Setelah itu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Dari mana? Dari gambar ini. Ya, ini ya. Dari gambar ini silakan kalian tentukan ide pokoknya, kemudian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau mau 3 boleh, malah lebih baik ya. Kalau misal tidak bisa cuma 1 tidak apa-apa. Nah, di sini kolom ceritanya ya. Yang tadi ide pokoknya apa, kemudian kolom ceritanya ada di sini. Nah, yang kedua, ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Nah, di sini ada sebuah cerita berjudul Gerak Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Nah, sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa.
Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, di sini tentukan ide pokok masing-masing paragraf bacaan di atas. Di sini ada berapa paragraf? Ada 1, 2, 3, 4. 4 paragraf. Jadi silakan kalian tentukan 4 paragraf ide pokok dari setiap paragraf di slide sebelumnya. Gitu ya anak-anak ya. Nah yang ketiga di sini ayo mengamati. Kamu telah mengamati organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Bersama kelompokmu melalui contoh gerak-gerak hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya, lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Hewan vertebrata. Hal yang dibandingkan apa misalnya? Alat geraknya. Nah, penjelasannya apa? Ya. Kemudian ciri khas atau karakteristik yang lain dari hewan avertebrata yang bisa kalian bandingkan itu apanya, dan avertebrata juga silakan kalian kerjakan. Di sini kolomnya minimal 3 saja, tidak apa-apa, yang perlu diperhatikan. Yang perlu diisi ya. 3 hal yang perlu dibandingkan, silakan kalian isi. Misalnya sini gerakannya, alat geraknya, kemudian pernafasannya, atau ciri-ciri yang lain bisa, 3 saja. Ya, anak-anak ya. Nah, itu saja tugas dari Bu Yesi. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ya, terima kasih anak-anak ya. Cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian bisa buat tugas. Semua tugas dibuat di buku tulis tema 1 ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.